datang di Shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu Shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar Shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke Shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Jam sudah lewat tengah malam ketika aku mematikan aplikasi sejenak dan menepikan motor di dekat warung kopi 24 jam di daerah Tebet. Badanku pegal. Mata rasanya berat karena sudah narik dari sore. Aku sempat berpikir untuk langsung pulang. Tapi aplikasi tiba-tiba berbunyi lagi. Getarannya kuat, seperti sengaja minta diperhatikan. Sebuah order muncul di layar. Stasiun Manggarai. Aku terdiam. Manggarai di jam segini itu selalu memberikan rasa tidak enak yang susah dijelaskan. Selalu ada sesuatu di sana. Suasananya sepi, tapi seperti ada puluhan pasang mata yang memperhatikan dari tempat gelap yang aku tidak tahu di mana. Tapi karena sudah terlanjur lelah dan ingin cepat menyelesaikan target harian, aku nekat saja menekan tombol terima. Perjalanan menuju Manggarai terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal biasanya ada saja kendaraan lewat, suara pedagang, atau kereta yang melintas. Tapi malam itu jalanan benar-benar kosong. Udara dingin merayap masuk lewat celah jaketku, membuat bulu kuduk meremang tanpa alasan. Rasanya seperti sedang masuk ke tempat yang bukan untuk manusia di jam segini. Semakin dekat ke area stasiun, suasananya makin aneh. Lampu-lampu jalan banyak yang mati, menyisakan cahaya redup dari bangunan tua di sekitarnya. Dan setiap kali aku melewati tiang listrik atau pepohonan, aku seperti melihat bayangan bergerak cepat di ujung mataku. Mungkin cuma halusinasi karena capek, pikirku. Begitu memasuki area depan stasiun, rasa tidak nyaman itu berubah jadi tekanan berat di dada. Tempat itu seperti berhenti hidup, tidak ada suara sama sekali. Bahkan jauh lebih sunyi daripada jam 3 pagi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan melewati rel-rel yang gelap. Aku mematikan mesin motor dan melihat sekeliling. Peron stasiun tampak gelap. Beberapa lampu tidak menyala. Ada beberapa orang duduk jauh di pojok dengan posisi tubuh membungkuk. Wajah mereka tidak terlihat. Mereka seperti patung yang diletakkan sembarangan. Tidak bergerak sama sekali. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Walaupun malam itu tidak panas, tubuhku tiba-tiba berkeringat. Aku menelan ludah sebelum membuka kaca helm dan bertanya pelan, orderan atas nama siapa ya? Tidak ada jawaban. Aplikasi hanya menampilkan satu huruf, A. Tidak ada foto profil, tidak ada riwayat chat, hanya titik jemput yang persis di depanku. Aku menggeser motor sedikit mendekati tiang besar yang biasanya dipakai penumpang untuk menunggu. Lampu di dekat tiang itu berkedip-kedip. Seperti mau mati tapi masih memaksa hidup. Cahayanya membuat area itu tampak lebih aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Saat aku berhenti di bawah cahaya lampu yang hampir padam itu, aku merasakan hawa dingin merayap dari arah kiri. Dingin yang berbeda, dingin yang membuat tulangku seperti membeku sesaat. Neng, ini orderan Gorait ya? Tanyaku lagi, lebih pelan, karena entah kenapa suaraku seperti tercekat. Saat itu, dari balik tiang besar yang sebagian catnya mengelupas, muncul seorang wanita bergaun hitam. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara gesekan kain, tidak ada tanda-tanda bahwa dia bergerak seperti manusia biasanya. Dia muncul begitu saja, seolah tubuhnya memotong udara. Gaun hitamnya panjang, sedikit lusuh, dan menutupi hampir seluruh tubuhnya. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian besar wajahnya, dan kepala yang tertunduk itu, entah kenapa membuat pemandangan itu jauh lebih menyeramkan. Iya, Bang, jawabnya lirik. Suaranya pelan, dingin,
Seperti suara orang yang bicara dari dalam sebuah ruangan kosong. Suara yang terdengar normal, tapi ada gema samar yang tidak seharusnya ada di ruang terbuka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya anggukan kecil yang aku lakukan karena jantungku tiba-tiba berdegup keras. Wanita itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, sangat pelan, seperti tidak menyentuh tanah. Dan ketika dia naik ke jok belakang motor, aku tidak merasakan motor bergoyang sama sekali. Tidak ada tambahan beban. Padahal jelas-jelas aku mendengar suara kain gaunnya menyentuh jok. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin badanku terlalu sensitif malam ini. Tapi jujur, perasaan itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang duduk tepat di belakangku, itu nyata. Bahkan sangat nyata. Saat aku menyalakan motor, wanita itu tiba-tiba berkata pelan, "Ke TPU Menteng Pulo ya, Bang." Aku mematung beberapa detik. Menteng Pulo, pemakaman, jam segini, ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Aku menoleh sedikit, tidak berani melihat wajahnya. Hanya memastikan dia benar-benar bicara padaku. "Neng, yakin, ini, udah malam banget loh." Hening sejenak, lalu suaranya terdengar lagi. "Iya, Bang, saya mau pulang." Ada jeda panjang di antara kata-katanya. Seperti orang yang menahan sesuatu. Atau seperti orang yang berbicara setelah lama sekali tidak bicara. Dan kata, "pulang," yang dia ucapkan, entah kenapa membuat tanganku dingin mendadak. Pulang, jam 1 lewat malam, ke pemakaman. Dalam hati aku mulai menyesal kenapa tadi aku harus terima orderan ini. Kenapa tidak aku skip saja? Kenapa harus aku yang datang ke Manggarai malam ini? Tapi semuanya sudah telanjur. Wanita itu sudah duduk di belakangku. Dan sekarang, hanya ada aku, motor tua ini, dan jalanan gelap menuju TPU. Saat aku mulai memutar gas, angin dingin kembali menerpa wajahku. Tapi kali ini jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dingin yang menusuk kulit, dingin yang membuat napas terasa berat. Udara di sekitar kami terasa berubah, lebih lembab, lebih pekat, seperti ada kabut yang mengikuti dari belakang. Aku melirik sekali lagi dari spion kecil di sisi kanan. Wanita itu masih menunduk, rambutnya terurai, menutupi hampir seluruh wajah. Tangannya memegang sesuatu di pangkuannya. Tas kecil berwarna hitam yang bahkan dari jarak sejauh itu tampak usang, seperti sudah lama tidak dipakai. Entah kenapa, saat melihatnya, rasa takut itu semakin besar. Ada sesuatu yang salah dengan caranya duduk. Terlalu diam, terlalu kaku, seolah tubuhnya hanya diletakkan di sana. Aku mengalihkan pandangan cepat-cepat sebelum dia menangkap gerakan mataku. Lalu dengan suara bergetar yang aku berusaha sembunyikan, aku berkata, "Baik, Neng, kita jalan ya." Motor melaju pelan keluar dari area stasiun. Tapi sebelum benar-benar keluar dari gerbang, aku mendengar suara kecil dari belakang. Suara napas, bukan napas biasa. Napas yang terdengar berat, basah, seperti orang menangis tapi tidak mengeluarkan suara. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dan tanpa sadar, aku meremas setang motor lebih kuat. Karena saat itu aku sadar, apapun yang duduk di belakangku malam ini, mungkin bukan manusia yang baru saja pulang kerja atau pulang dari perjalanan. Bisa jadi, dia sedang pulang dari tempat lain. Tempat yang seharusnya tidak aku antar. Tempat yang seharusnya tidak dikunjungi siapapun di tengah malam. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Motor mulai melaju pelan meninggalkan area stasiun Manggarai yang sepi. Suara mesin motorku terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin karena suasana sekitar terlalu sunyi. Tidak ada orang lewat. Tidak ada kendaraan lain. Bahkan suara kereta pun tidak terdengar padahal biasanya masih ada kereta barang yang melintas. Hanya angin yang berdesir pelan. Tetapi angin itu terasa aneh. Terlalu dingin untuk ukuran Jakarta. Dingin yang membuat kulit seperti tertusuk-tusuk padahal aku memakai jaket tebal. Rasanya seperti melewati sebuah pintu menuju tempat berbeda. Tempat yang bukan lagi bagian dari kota yang kukenal. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa tidak nyaman itu. "Neng, ada yang mau dijemput di sana? Atau ada acara?" Tanyaku dengan suara santai. Seolah semuanya normal. Tapi jawabannya tidak ada. Hening. Dia hanya diam seperti tidak mendengar.
Atau mungkin tidak peduli. Aku melirik melalui kaca spion. Mencoba melihat sedikit ekspresinya tanpa benar-benar menoleh. Dia masih menunduk. Kepala tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat. Tangannya memeluk tas kecil yang tadi kulihat di peron. Tas itu tampak tua, lusuh, seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Dan cara dia memegangnya, bukan seperti memegang barang pribadi, tapi seperti seseorang yang memegang sesuatu yang sangat penting. Atau sesuatu yang sangat berat. Aku menelan ludah. Jalanan mulai lebih gelap. Lampu-lampu jalan beberapa kali mati tiba-tiba ketika kami melewati satu titik, lalu menyala kembali setelah kami lewat. Seperti ada yang memadamkannya untuk menyembunyikan sesuatu. Untuk beberapa saat, hanya suara motor dan hembusan angin yang terdengar. Tapi kemudian aku mulai merasakan sesuatu yang membuatku merinding dari tengkuk sampai kaki. Aromanya, semakin lama semakin kuat. Awalnya samar, seperti bau daun basah, lalu berubah menjadi aroma tanah. Tanah basah, tanah yang baru digali. Padahal malam itu kering. Tidak ada tanda hujan sejak sore. Jalanan juga kering. Tidak ada genangan sama sekali. Tapi bau itu semakin menusuk, semakin nyata, sampai membuat perutku sedikit mual. Aku mencoba bernapas lewat mulut, berharap bisa mengabaikan bau itu. Tapi bau tanah itu justru terasa seperti menempel di lidah. Seperti aku bisa merasakan teksturnya saat menarik napas. Dan itu membuatku bergidik. Aku mencoba bicara lagi hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. "Neng," panggilku pelan. Namun tidak ada reaksi. Motor terus berjalan. Angin terus menusuk. Dan aroma tanah itu semakin kuat seolah sumbernya ada di belakangku. Atau, lebih tepatnya, seolah berasal dari tubuh orang yang sedang duduk tepat di belakangku. Aku membuang pikiran itu jauh-jauh karena terlalu menyeramkan. Mungkin dia habis melewati jalan berlumpur. Mungkin tasnya bau tanah. Mungkin apapun yang wajar. Aku paksa diriku berpikir begitu. Tapi ketika aku berhenti di lampu merah dekat kawasan Casablanca, semua pikiran itu runtuh. Saat mesin motor melambat, aku mendengar suara itu. Suara napas. Napas yang aneh, bukan seperti orang kecapean atau sedang flu. Lebih mirip napas yang terputus-putus, seperti seseorang sedang menahan tangis atau sedang mencoba menahan rasa sakit. Suara itu sangat dekat, tepat di belakangku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku memejamkan mata beberapa detik sambil mencoba menenangkan diri. Lalu aku buka mulut, mencoba bertanya dengan suara yang kugunakan saat bicara pada penumpang yang kesulitan. "Neng, nggak apa-apa," tanyaku lembut, berharap jawaban yang membuatku lega. Untuk beberapa detik dia tetap diam. Lalu perlahan, dengan suara yang terdengar serak namun datar, dia berkata, "Saya cuma mau pulang, Bang." Kata-kata itu diucapkan dengan jeda, pelan, seperti keluar dari seseorang yang sudah lama tidak bicara, atau mungkin dari seseorang yang sudah lama menunggu kesempatan untuk bicara. Nada suaranya membuat dadaku terasa sesak. "Pulang," kata itu lagi. Dan entah kenapa, kali ini terasa lebih berat, lebih dalam. Bukan seperti orang yang ingin pulang ke rumah, tapi seperti seseorang yang ingin kembali ke tempat yang pernah menjadi bagian dari dirinya, namun harus meninggalkannya dengan cara yang tidak semestinya. Lampu merah masih belum berubah. Aku merasakan kulit tanganku dingin. Jari-jari yang memegang setang sedikit gemetaran. Aku ingin memutar muka sedikit untuk melihat kondisinya, tapi aku tidak berani. Sesuatu dalam diriku berkata jangan. Jangan lihat, jangan temukan sesuatu yang membuatmu lari ketakutan. Jadi aku tetap fokus ke depan, mencoba bersikap normal. "Neng, kalau capek, nanti bilang ya. Kalau mau berhenti sebentar juga nggak apa-apa," ucapku setengah gugup. Tapi dia tidak menjawab, hanya napasnya yang kembali terdengar. Lebih pelan tapi tetap terasa berat. Dan entah kenapa, suara itu mulai membuatku semakin panik. Seolah setiap tarikan napasnya membawa kesedihan yang sangat dalam. Kesedihan yang bukan milik manusia biasa. Lampu berubah hijau. Aku tancap gas sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi anehnya, rasa dingin di belakangku justru semakin kuat. Seperti ada kabut yang menempel dan ikut terbawa bersama motor. Aku melirik sekali lagi melalui spion, berusaha mencari kejelasan. Aku melihatnya masih menunduk, tapi kali ini, rambutnya tampak lebih panjang dari sebelumnya.
seperti sedikit menutupi bahuku, dan tas kecil di pangkuannya. Rasanya seperti bergerak sedikit. Atau mungkin itu hanya bayangan karena jalan bergelombang. Aku mencoba mengabaikannya lagi. Perjalanan menuju Menteng Pulau seharusnya tidak sejauh ini. Tapi entah kenapa malam itu terasa sangat panjang. Jalanan tampak seperti tidak berujung. Kiri kanan kosong. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Bahkan suara dari gedung-gedung tinggi di sekitar pun tidak ada. Seolah kami sedang melintas di sebuah ruang kosong. Bukan di kota besar yang biasanya tidak pernah tidur. Setiap beberapa menit, bau tanah itu semakin pekat. Aku yakin itu bukan bau dari jalan atau pepohonan. Itu seperti aroma tanah kuburan. Aku mulai mencium sedikit aroma bunga melati bercampur tanah basah. Dan itu membuat tenggorokanku mengering. Bau melati jam 1 malam di jalanan sepi. Tidak mungkin itu kebetulan. Aku mencoba bicara sekali lagi. Mungkin suara manusia bisa membuatku lebih tenang. Neng, itu tasnya isinya apa ya? Kayak berat gitu. Dia diam lama sekali. Sampai aku kira dia tidak ingin menjawab. Tapi kemudian ku dengar dia bicara lagi. Kali ini lebih jelas. Tapi lebih menakutkan. Isinya, kenangan saya. Bang, kenangan. Kata itu diucapkan dengan nada datar. Tapi entah kenapa menusuk. Seperti ada tangisan yang ditahan bertahun-tahun di balik kalimat itu. Aku tidak tahu harus merespons apa. Jadi aku hanya menjawab singkat. Oh, gitu ya. Saat kami hampir sampai ke area Menteng Pulau, udara di sekitarku semakin dingin. Bukan dingin biasa, ini dingin yang membuat napas seperti membeku. Bahkan meski aku memakai sarung tangan, jari-jariku mulai sulit digerakkan. Rasanya seperti sedang membawa seseorang yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Seseorang yang aromanya bukan aroma manusia. Seseorang yang napasnya membawa cerita yang seharusnya tidak kudengar. Dan yang lebih menyeramkan, semakin dekat ke TPU, aku mulai merasakan motor menjadi lebih berat. Bukan karena beban penumpang, tapi seperti ada sesuatu yang ikut naik. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang membuat bannya terasa susah berputar. Aku mulai gemetar, dan entah kenapa, aku tahu perjalanan ini tidak akan berakhir dengan wajar. Karena orang yang duduk di belakangku malam itu, bukan sekadar ingin pulang. Dia ingin kembali, dan perjalanan menuju pulang, itu baru saja dimulai. Perasaanku makin gak enak. Dari awal orderan ini terasa ada yang janggal. Tapi sekarang rasanya seperti ada yang nyeret leherku buat nggak lanjut. Angin malam Manggarai juga rasanya beda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Seperti sengaja menyingkir biar suara napasku terdengar jelas. Aku melirik ke HP yang terpasang di holder. Layarnya terang. Tapi malah bikin aku makin gelisah. Nama penumpangnya cuma satu huruf, A. Bukan, Ana. Bukan, Ayu. Bukan, Aisyah. Cuma, aku hapus keringat di telapak tangan. Padahal cuaca lagi nggak panas sama sekali. Tadi sebelum berangkat, aku sempat baca chat dia. Chat singkat aja. Mas, saya tunggu di pintu utara. Tapi sekarang, semua chat itu hilang. Benar-benar hilang. Chat kosong. Bahkan fotonya, yang tadi masih abu-abu. Sekarang nggak ada gambar sama sekali. Cuma icon default kosong seperti akun baru yang belum diatur foto profil. Aku spontan ngedumel pelan. Aduh, ini kenapa sih? Ku tepuk layarnya. Ku swipe. Nggak muncul apa-apa. Chat sebelumnya benar-benar lenyap. Jalanan di depanku sepi. Lampu-lampu trotoar sempat berkedip pelan. Kayak ada yang mengacak-acak aliran listrik. Aku menepi pelan. Berhenti di pinggir jalan sebelum belok ke arah karet. Aku butuh pastikan rutenya benar. Pikiranku dari tadi nggak tenang. Ku tarik napas panjang. Neng, ini bener mau ke TPU Menteng Pulau. Di belakang. Dia diam. Nggak ada anggukan. Nggak ada gumaman. Sunyi. Neng, ulangku. Kali ini sedikit lebih keras. Masih nggak ada respon. Aku merasa harus memastikan. Pelan. Aku menoleh ke belakang. Sesuatu dalam diriku berharap dia cuma tidur. Atau nggak dengar. Tapi begitu pandanganku sampai ke wajahnya, aku langsung kaku. Dia masih dalam posisi yang sama. Menunduk. Rambutnya yang panjang menutupi hampir seluruh wajah. Napasnya, aku nggak yakin apakah dia bernapas. Tubuhnya diam sekali. Seperti patung.
Cahaya lampu jalan memantul sedikit di rambutnya. Tapi wajahnya tetap gelap tertutup semuanya. Tapi bukan itu yang bikin lututku gemeteran. Kaki penumpang itu nggak menyentuh footstep motor. Kakinya menggantung, mengambang beberapa sentimeter dari tanah. Seolah dia duduk, tapi nggak punya berat sama sekali. Detik itu juga tengkukku dingin kayak ditimpa es. Rambut di lengan berdiri semua. Jantungku berdetak nggak karuan. Aku bahkan sempat ngelus dadaku karena rasanya kayak jantung mau loncat. Aku memalingkan wajah. Cepat-cepat menatap lagi ke depan. Ya Allah, bisikku pelan. Hampir nggak bersuara. Aku menelan ludah. Tapi tenggorokanku kering. Ada rasa aneh di udara. Seperti ingin menutup-nutupi kenyataan. Suara motor lain di kejauhan hilang perlahan. Angin gak berhembus sama sekali. Hening, benar-benar hening. Seolah aku dan dia, cuma kami berdua di dunia ini. Aku coba berpikir jernih. Tapi otakku seperti kesat daun separuh. Ini kejadian paling gak masuk akal yang pernah aku alamin selama jadi ojol. Sering dengar cerita, ojol kena penumpang gaib, tapi selama ini kupikir itu cuma bumbu konten horor. Tapi sekarang, rasanya cerita-cerita itu jadi kayak kenyataan yang nyeplak langsung depan wajahku. Neng. Aku coba berbicara lagi. Suaraku bergetar. Masih diam. Aku nekat menoleh sedikit lagi. Memastikan kalau mataku tadi nggak salah lihat. Tapi yang kulihat justru bikin aku sulit bernapas. Rambutnya mulai bergerak sendiri. Pelan, seperti ditiup angin. Tapi angin nggak ada. Rambutnya bergerak dari sisi ke sisi. Pelan, teratur, seolah ada seseorang yang sedang memainkan ujungnya. Tapi jelas nggak ada siapa-siapa. Aku buru-buru kembali menatap ke jalan. Nggak berani melirik lagi. Neng, saya cuma mau pastiin ya. Benar ke TPU Menteng Pulo. Suaraku terdengar seperti suara bocah ketakutan yang lagi ngomong ke gurunya. Masih diam. Jari tanganku mulai mati rasa. Aku menggenggam grip motor lebih kencang biar nggak tremor. Rasanya aku nggak boleh berhenti lama di situ. Semakin lama aku diam, semakin kuat energi aneh itu terasa di belakangku. Kayak ada yang merayap di sepanjang punggungku. Menyentuh kulitku tanpa benar-benar menyentuh. Akhirnya kupaksakan motor jalan pelan. Roda depan berbelok sedikit, tapi baru maju beberapa meter. HP-ku berbunyi ting, notifikasi pesan dari aplikasi. Aku langsung melirik, dan itu pesan dari A. Padahal chat dia sebelumnya hilang total. Pesannya cuma 3 kata, jangan menoleh lagi. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berhenti, ingin kabur, ingin turun dari motor dan lari sekuat tenaga. Tapi kakiku seperti menolak bergerak. Badanku seperti dikunci dingin yang membeku dari dalam. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Satu-satunya hal yang terlintas di kepalaku cuma, jangan bikin dia marah. Jangan salah langkah, jangan menoleh, jangan bikin suara aneh, jangan berhenti terlalu lama. Motor mulai melaju lagi. Perlahan aku keluar dari kawasan peron Manggarai. Jalanan tampak sepi padahal ini belum terlalu malam. Lampu-lampu jalan seperti memudar di pinggir penglihatanku. Dan setiap kali aku melewati spot yang agak gelap, aku bisa dengar suara, entah apa. Kadang seperti helaan napas, kadang seperti suara rambut yang diseret, kadang seperti bisikan halus yang mencoba untuk terdengar. Aku menelan ludah agak keras. Neng, saya antar sesuai maps. Ya, tanyaku. Setengah berharap dia bakal jawab. Kali ini dia bergerak sedikit. Pelan sekali, menunduk lebih dalam. Aku hampir muntah saking tegangnya. Jalanan menuju Menteng Pulo terasa panjang sekali. Padahal biasanya aku hafal rutenya. Tapi malam itu rasanya seperti masuk jalan yang berbeda. Seperti setiap gelap yang kulewati menutup di belakang. Membuat aku merasa nggak ada jalan kembali. Saat melewati tikungan dekat flyover, aku ngerasa motorku tiba-tiba jadi ringan. Terlalu ringan, kayak nggak ada beban di belakang. Jantungku langsung mencelos. Aku nggak berani memastikan, nggak berani menoleh, nggak berani melihat pantulan spion. Tapi dari ujung mata, aku bisa lihat sesuatu. Bayangan hitam panjang yang turun perlahan ke sisi samping motor. Bukan bayangan orang, lebih seperti kabut pekat yang menggantung. Aku kembali fokus ke depan. Mudah-mudahan cepat nyampe. Ya Allah, tolong, bisikku tanpa suara. HP-ku berbunyi lagi. Satu pesan baru. Terus saja.
Aku di sini. Dan sesaat setelah itu, aku merasa ada sesuatu menyentuh pundakku. Dingin, berat, seperti tangan yang sangat kecil, atau sangat tua. Aku hampir teriak, tapi aku tahan. Karena aku tahu satu hal pasti. Apapun yang menempel di pundakku saat itu, bukan manusia. Aku tancap gas pelan. Bukan karena ingin ngebut, tapi karena ingin semuanya cepat selesai. Aneh. Biasanya perjalanan dari Manggarai ke Menteng Pulau itu terang, ramai, dan banyak aktivitas. Tapi malam ini, rasanya seperti lewat jalan yang belum pernah ada di peta. Lampu-lampu jalan yang biasanya menyala berderet, malam itu banyak yang mati. Yang hidup pun cahayanya samar, seperti kuning kusam dan hampir padam. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan, tapi aku nggak ngerasain angin apapun. Hewan pun nggak ada, bahkan suara mobil dari kejauhan yang biasa jadi latar belakang, hilang. Rasanya seperti aku melaju di ruang kosong. Saat aku mau belok ke arah flyover kecil menuju kawasan TPU, tiba-tiba penumpang itu bicara. Suaranya pelan sekali, hampir kayak bisikan dari balik bantal. Bang, aku langsung merinding sampai ke tulang rusuk. Dari tadi dia diam. Sekarang dia tiba-tiba ngomong. Iya, Neng, suaraku terdengar kecil dan gak stabil. Kalau nanti saya turun, dia berhenti. Nafasnya terdengar pelan dan berat. Seolah dia harus mengatur kata demi kata. Jangan lihat ke belakang. Aku langsung gemetar. Kenapa harus ngomong begitu? Kenapa harus memberikan peringatan seperti itu di situasi kayak gini? Loh, kenapa Neng? Tanyaku. Berusaha tetap tenang tapi lidahku rasanya kaku. Pokoknya jangan. Suaranya berubah. Bukan hanya serak, tapi seperti ada dua suara menumpuk jadi satu. Suara perempuan dan suara lain yang lebih berat. Seperti suara orang tua berkumur dengan air. Aku langsung merinding dari kepala sampai tumit. Motor sempat goyang sedikit karena tanganku kehilangan tenaga. Aku hanya menjawab, iya. Karena aku benar-benar nggak tahu harus ngomong apa lagi. Beberapa menit berlalu tanpa suara apapun. Saking sunyinya, aku benar-benar bisa dengar suara napasku sendiri. Bahkan suara mesin motor yang biasanya bising kini terdengar seperti diredam. Aku coba fokus ke jalan. Setiap kali aku lewatin lampu yang padam, bayanganku jadi panjang dan patah-patah. Sopir angkot yang biasanya ngetem di daerah situ pun nggak ada satupun. Jalanan seperti dimakan kabut gelap yang nggak ada ujungnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara lain. Bukan suara si penumpang. Suaranya rendah, seperti orang menggeram. Pelan, tapi jelas. Mendekatkan mulutnya ke telinga. Padahal nggak ada siapa-siapa. Aku refleks menelan ludah. Astagfirullah. Pelan sekali aku gumam. Kupaksa mataku fokus ke depan. Tapi dari kaca spion kiri, aku melihat sesuatu. Rambut penumpang itu bergerak, bukan terbang ditiup angin, tapi bergerak pelan ke depan dan ke belakang, seperti ada tangan yang sedang menyisirnya dari belakang. Masalahnya, tangan siapa? Motor berjalan pelan, angin pun hampir nggak ada, tapi rambutnya bergerak, hanya rambutnya. Aku tahu aku nggak boleh menoleh. Pesan tadi, suaranya yang aneh, energinya yang bikin bulu kuduku berdiri. Semuanya membuat aku yakin bahwa menoleh adalah hal terakhir yang harus kulakukan kalau aku masih pengen hidup dan pulang subuh ini. Aku terus mengendarai motor tanpa suara, tapi setiap kali aku mengedip, seolah aku bisa ngerasa sesuatu mendekat dari belakang. Kayak ada wajah yang menempel pelan ke arah punggungku. Dingin, sangat dingin, dan licin. Bukan seperti kulit manusia, lebih seperti permukaan yang lembab. Jalan mulai memasuki area yang lebih sempit. Pohon-pohon besar mulai terlihat di kanan kiri. Aku tahu ini daerah menuju TPU. Dari jauh. Kalau siang, biasanya aku bisa lihat papan petunjuknya. Tapi malam itu, papan itu seperti hilang di telan gelap. Aku coba ambil napas panjang. Tapi rasanya paru-paruku ketarik sesuatu. Badanku terasa makin lemas. Penumpang itu tiba-tiba bicara lagi. Bang, pelan saja. Lagi-lagi suaranya ganda, tapi kali ini, suara kedua terdengar seperti suara bapak-bapak dengan napas ngorok, berat, penuh lendir. Aku hampir tersedak udara sendiri. Iya, Neng, jawabku cepat.
walaupun suaraku bergetar parah. Tapi baru aku jawab, langsung muncul suara lain dari belakang. Suara yang sama kayak tadi, geraman rendah, seperti suara orang sangat tua atau sangat marah. Hanya saja kali ini jauh lebih dekat, lebih jelas, dan aku bisa ngerasa hembusan napasnya di belakang telingaku. Aku hampir panik, aku hampir teriak, "Hauaaaaaa." Tapi suaraku macet di tenggorokan. Kalau aku teriak, aku takut yang di belakang bakal ikut teriak, dan aku nggak mau dengar bentuk suaranya kalau dia sampai buka mulut. Kaca spion kembali memperlihatkan hal yang bikin aku hampir berhenti mendadak. Rambut si penumpang kini bukan hanya bergerak, tapi seperti ditarik dari sisi kanan, lalu dari sisi kiri, bergantian. Seolah ada dua tangan yang berbeda sedang menarik-narik rambutnya. Dan itu bukan gerakan manusia. Terlalu cepat, terlalu panjang, terlalu hidup. Aku putar balik pandanganku ke depan secepat kilat. Nggak berani lihat lagi. Sampai akhirnya, suara itu makin jelas. Geraman, lalu seperti ada suara kuku menggores sesuatu yang keras. Sret, sret, sret. Aku gemetar hebat. Apa itu kuku yang menggores? Motorku. Neng, panggilku tanpa sadar. Suaraku nyaris abis. Dia nggak jawab, tapi dari belakang terdengar suara napas yang bukan napas manusia. Lebih panjang, lebih berat, dan seperti keluar dari rongga dada yang bolong. Motor goyang sedikit, aku hampir kehilangan keseimbangan, tapi aku paksa terus jalan. Entah kenapa, aku merasa kalau aku berhenti, semua yang ada di belakangku bakal naik ke pundakku. Atau jauh lebih buruk, bakal nunjukin dirinya tepat di samping wajahku. Setelah beberapa menit penuh siksaan panjang itu, akhirnya aku melihat tikungan terakhir menuju TPU Menteng Pulo. Lampu di ujung jalan itu satu-satunya yang terang. Seperti titik kecil harapan. Aku nambah gas sedikit. Tiba-tiba penumpang itu bicara lagi. Lebih jelas, tapi lebih dingin. "Bang, kalau saya turun, jangan lihat ke belakang. Jangan, apapun yang terjadi." Aku mengangguk cepat. Iya, Neng." Dia menambahkan sesuatu yang bikin darahku hampir berhenti mengalir. Soalnya yang dari tadi ngikutin kita, belum mau pergi. Tepat setelah dia bilang itu, suara geraman tadi berubah jadi suara tertawa kecil. Pelan, serak, dan sangat dekat. Sampai-sampai aku ngerasa seperti seseorang menempelkan mulutnya yang basah di belakang leherku. Aku membeku, tapi motor tetap melaju. Dan aku tahu satu hal, apapun yang ada di belakangku malam itu, bukan cuma penumpang. Setibanya di depan gerbang TPU Menteng Pulo, aku pelan-pelan menurunkan gas dan menghentikan motor. Rantai gerbang besar itu terlihat jelas terkunci. Besi-besinya dingin memantulkan sedikit cahaya kuning dari lampu jalan yang temaram. Di balik sana, gelap total. Tidak ada penerangan sama sekali. Seperti mulut gua hitam yang menganga. Aku menarik napas pendek. "Neng, ini tutup. Neng mau turun di sini?" Tanyaku dengan suara yang kupaksa terdengar normal. Tidak ada jawaban. Diam. Hanya suara mesin motorku yang tersisa. Dan suara napasku yang semakin tidak beraturan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku seperti kering seketika. Dalam hatiku, suara peringatan penumpang itu terus terulang. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan lihat. Aku memejamkan mata sebentar. Mencoba mengumpulkan keberanian. Karena naluri manusia itu refleks. Kalau dia nggak jawab, kamu otomatis akan melihat balik. Tapi aku tahan. Aku harus tahan. Karena entah kenapa, aku tahu, kalau aku menoleh, semuanya akan selesai. Aku mencoba bicara lebih pelan. "Neng, kalau mau turun, silakan ya. Sampai sini aja, saya nggak bisa masuk." Suaraku bergetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang sudah sampai ke tulang. Tetap tidak ada jawaban, tapi yang membuat jantungku berhenti sejenak adalah, aku tidak lagi merasakan kehadirannya di belakang. Udara di situ, yang sebelumnya dingin, sesak, seperti ada sesuatu yang menekan, tiba-tiba hilang. Menguap begitu saja, terlepas. Motor pun terasa jauh lebih ringan, seperti beban besar yang tadinya menempel kini berpindah pergi. Aku tahu dia sudah nggak ada, atau setidaknya bukan lagi duduk di jok belakang. Aku masih menatap ke depan, tapi mataku sedikit melirik kaca spion atas.
Dan saat itulah aku melihatnya. Kursi belakang motor kosong. Kosong sepenuhnya. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada bekas dudukan yang berubah. Padahal baru 2 detik lalu aku masih mendengar napasnya. Merasakan dinginnya. Bahkan mendengar suara lain yang bukan manusia. Aku menelan napas dengan susah payah. Tapi kemudian, mataku tanpa sengaja turun sedikit ke arah spion bawah yang biasanya kupakai untuk lihat knalpot atau kalau ada kendaraan kecil di belakang. Dan di sanalah, aku langsung kehilangan kata-kata. Bayangan seseorang berdiri di depan gerbang pemakaman. Tepat di sisi lain rantai besi itu. Berdiri mematung di depan pintu yang terkunci rapat. Gaun hitam panjang. Rambutnya terurai menutupi hampir seluruh wajah. Tubuhnya diam. Tapi gaunnya seperti bergerak sedikit. Entah tertiup angin atau digerakkan sesuatu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Seluruh bulu kuduku berdiri sampai ke tengkuk. Aku mencoba fokus. Mungkin itu orang lain. Mungkin itu warga sekitar. Tapi tidak. Tubuhku tahu. Bahkan sebelum pikiranku mengejarnya, aku tidak ingat pernah berdoa secepat malam itu. Namun mulutku tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Seperti lidahku tertahan oleh udara dingin yang menempel di sekitarku. Bayangan itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur, tapi seperti sedang menatapku. Aku merasakan matanya, meski tak terlihat, mengarah langsung ke arahku. Aku menggenggam stang motor erat-erat sampai jemari terasa mati rasa. Aku harus pergi, aku harus pulang, aku tidak boleh diam di sini. Pelan-pelan aku hendak memutar gas. Tiba-tiba bayangan itu bergerak sedikit, hanya sangat kecil, seperti menggeser kakinya setengah langkah ke depan. Tidak ada suara langkah, hanya gerakan kecil seperti mengambang. Aku kaget sampai hampir melepaskan gas. Refleks lebih kuat, dan langsung menoleh sedikit. Tapi aku langsung menghentikan gerakan itu. Aku ingat pesannya, 1 kali saja kamu melihat, kamu mungkin gak akan pulang. Aku kembali menatap lurus ke depan. Nafasku terengah, hampir seperti orang baru saja berlari jauh. Jantungku berdetak cepat banget, sampai rasanya bisa terdengar. Motor bergetar halus karena tanganku gemetar. Saya cuma antar sampai sini ya. Neng, gumamku. Entah ke siapa. Diriku sendiri. Mungkin, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kalau aku gas, aku akan mengabaikan bayangan itu. Kalau aku diam, aku semakin dekat dengannya. Gerbang TPU itu seperti memanggil-manggil, padahal terkunci rapat. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah gerbang. Bunyi besi digesek sesuatu. Krek, 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 seperti sesuatu yang mencakar permukaan besi. Aku membeku. Keringat dingin langsung membanjir keluar dari punggungku. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak tahu suara itu datang dari apa. Tapi aku tahu itu bukan suara manusia. Aku memejamkan mata sesaat sambil menarik napas dalam-dalam. Aku harus pergi. Harus. Krek, krek, krek. Suara itu makin keras. Makin dekat. Akhirnya aku nekat menarik gas. Motor menyala sedikit lebih keras dari yang kubayangkan. Dan aku langsung melaju menjauh dari gerbang itu tanpa berani melihat ke spion lagi. Tapi baru beberapa meter berjalan, aku mendengar suara pelan. Sangat pelan. Tepat di belakang telingaku. Suaranya seperti bisikan yang keluar dari rongga kosong. Bang, terima kasih. Aku langsung hampir menjerit. Tapi aku tahan. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh berhenti. Tidak boleh menoleh. Aku tambah kecepatan. Jalanan menuju luar TPU terasa lebih gelap daripada saat aku datang. Seperti ada kabut hitam mengikuti dari belakang. Aku bisa merasakan udara di belakangku bergerak. Meski tidak ada siapapun. Udara itu dingin, membawa bau tanah basah dan bunga layu. Bau yang sangat kuat hingga aku hampir mual. Perlahan, suara bisikan itu menghilang. Kabut hitam juga seperti memudar. Dan untuk pertama kalinya dalam setengah jam terakhir, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Tapi ketakutanku belum hilang. Aku masih menolak melihat ke spion. Sampai aku keluar dari kompleks itu. Aku bahkan tidak menoleh sedikit pun. Aku langsung menuju jalan besar, tempat lampu-lampu terang dan suara kendaraan kembali terdengar. Begitu melewati perempatan besar, suasana kembali normal. Lampu terang, motor lain lewat, ada mobil, ada orang. Seolah seluruh kejadian tadi tidak pernah terjadi.
Aku akhirnya berani melirik spion. Kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada gaun hitam. Tidak ada rambut panjang. Tapi entah kenapa, rasa dingin itu masih menempel di belakang leherku. Dan bisikan itu masih terdengar samar di kepalaku. Bang, terima kasih. Aku hampir jatuh dari motor saking paniknya. Nafasku sudah tidak karuan. Tangan gemetar begitu hebat sampai-sampai aku sulit menahan stang. Tapi sebelum kabur sejauh mungkin dari gerbang TPU itu, mataku menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri serentak. Di jok belakang, tepat di tempat penumpang itu duduk, ada tas kecil berwarna hitam. Tasnya tidak besar, seukuran dompet panjang, tapi terlihat tua, kusam, dan basah di beberapa bagian seperti pernah terkena hujan. Padahal sepanjang perjalanan tadi, tidak ada hujan sama sekali. Aku mematung beberapa detik, antara ingin kabur atau memungut tas itu. Otakku menolak, tapi rasa penasaran, atau mungkin rasa bersalah karena takut itu barang penting, mencegahku pergi begitu saja. Motorku posisikan sedikit lebih stabil. Dengan tangan gemetar, aku memutar tubuh perlahan, memastikan aku tidak melihat lebih dari yang perlu. Aku ingat larangan itu, larangan yang bahkan saat ini masih bergema di kepalaku. Jangan lihat ke belakang. Aku hanya menoleh sedikit, sekadar untuk meraih tas itu. Tidak lebih, tidak kurang. Saat jariku menyentuh permukaan tas, aku merasa dingin yang aneh. Dingin seperti menyentuh benda yang sudah lama berada di tempat lembab, bukan dingin angin malam biasa. Seolah-olah tas itu baru saja diangkat dari dalam tanah. Dengan perlahan, aku ambil dan taruh di pangkuan. Tanganku gemetar makin parah. Aku mencoba menarik napas dalam untuk menenangkan diri, tapi tidak berhasil. Napas terasa semakin pendek, semakin cepat. Aku tidak ingin membuka tas itu. Sungguh tidak ingin, tapi ada dorongan lain yang lebih kuat dari rasa takutku. Dorongan untuk memastikan, siapa sebenarnya yang tadi aku bonceng. Dengan jari yang gemetar, aku membuka resletingnya perlahan. Zes, suara kecil dari resleting itu terdengar seperti jeritan di tengah sunyi. Isinya hanya satu benda, satu lembar foto. Tidak ada dompet, tidak ada handphone, tidak ada kartu, tidak ada apapun. Foto itu diletakkan dengan sangat rapi, seperti hal paling penting di dunia bagi pemiliknya. Saat aku mengambilnya, kertasnya terasa tebal tapi lembab, seperti baru dikeluarkan dari ruangan lembab yang tertutup rapat. Foto itu memperlihatkan seorang wanita memakai gaun hitam panjang. Rambutnya terurai, panjang, menutupi sebagian wajahnya. Persis dengan penumpang yang tadi duduk di belakangku. Arah pandangku menurun sedikit. Di bagian bawah foto, ada tulisan kecil dengan tinta hitam, tanggal, dan nama. Tapi namanya sudah pudar, hampir tidak terbaca. Seperti tinta itu sengaja dihapus oleh waktu atau oleh sesuatu yang tidak ingin dikenal. Yang jelas terbaca adalah tanggalnya. Tanggal 12 September tahun 2017. Tanggal kematian. Tenggorokanku langsung terasa seperti dicekik dari dalam. Jantungku berdetak begitu keras sampai seluruh dadaku sakit. Aku terpaku. Foto itu bergetar di tanganku. Aku menegakkan badan seketika dan langsung melempar tas itu jatuh ke tanah, tanpa pikir panjang. Foto itu masih kupeluk di tangan, sebelum akhirnya aku juga spontan menjatuhkannya. Aku benar-benar tidak mau menyentuhnya lagi. Tanpa menunggu apapun, tanpa menatap kiri atau kanan, aku tancap gas sekencang-kencangnya. Motor meraung keras, ban hampir kehilangan traksi, tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu, lari. Lari sejauh mungkin. Angin malam menamparkan wajahku, tapi rasanya tidak membantu sama sekali mengurangi dingin yang merayap dari tengkukku. Udara tetap pekat, berat, seperti ada bayangan yang mengikuti dari belakang. Aku tidak berani melihat spion. Tidak berani sedikit pun. Aku memaksa motor melaju lebih cepat, melewati jalan yang gelap, mencari lampu-lampu kota secepat mungkin. Jalan yang tadi tampak panjang, kini terasa jauh lebih panjang. Seperti tidak ada ujungnya. Tapi ketika motor mulai mencapai kecepatan tinggi, ketika aku mulai sedikit merasa aman, sebuah suara datang, pelan, sangat pelan, tapi jelas, dekat sekali. Suara bisikan di telinga kananku. Terima kasih, sudah antarkan saya pulang. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala.
Kotak suara di tenggorokanku nyaris mengeluarkan teriakan, tapi tubuhku tidak mau merespons. Rasanya seluruh tubuhku lumpuh sesaat, sementara motor masih melaju dengan kecepatannya sendiri. Hembusan napas itu beneran terasa, bukan hanya suara. Napas dingin itu menyentuh kulitku, mengalir masuk ke kerah jaketku. Rasanya seperti ada seseorang yang merapatkan mulutnya tepat ke kupingku. Dan yang membuatnya lebih menakutkan adalah, suara itu bukan suara wanita yang tadi bicara di Manggarai. Suaranya lebih terdistorsi, lebih serak, lebih tua, seperti suara yang keluar dari rongga kosong yang sudah lama tidak digunakan. Aku tidak bisa menggerakkan kepala, tidak bisa menambah gas, tidak bisa mengerem. Aku hanya bisa menggenggam stang sekuat tenaga sementara bisikan itu berulang sekali lagi. Lebih pelan, tetapi lebih menusuk. Pulang. Akhirnya, jalanan di depanku mulai tampak sedikit terang. Ada lampu toko, ada warung, ada suara kendaraan lain yang mulai terdengar. Tapi suara dari belakang masih membayangi, masih menempel. Mataku mulai berair, entah karena angin kencang atau karena ketakutan yang sudah berada di ambang batas. Aku mencoba bicara, hilang, pergi. Tapi suaraku tidak keluar, hanya udara yang terdengar. Aku terus melaju, memaksakan motor untuk bergerak lebih cepat. Dan perlahan sekali, suara bisikan itu menghilang. Tapi dinginnya masih tertinggal, dan rasa seolah ada yang mengawasi. Belum hilang sepenuhnya. Begitu aku tiba di area yang benar-benar ramai, lampu terang, kendaraan berhenti di lampu merah. Orang-orang berjalan, aku akhirnya memberanikan diri menengok spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan, tidak ada rambut panjang, tidak ada gaun hitam, tidak ada wajah, hanya aku, motor, dan jalanan biasa. Tapi aku tidak bisa berhenti merinding. Karena, meski sudah hilang, bisikan itu masih terngiang jelas di kepalaku. Terima kasih sudah antarkan saya pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku sadar, aku tidak pernah benar-benar pulang sendirian. Pagi itu, meski matahari sudah naik cukup tinggi, tubuhku masih terasa dingin seperti baru keluar dari ruangan pendingin. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bahkan ketika aku memejamkan mata, suara itu, suara bisikan dari telinga kananku, terus terulang seperti rekaman rusak yang tidak bisa dihentikan. Terima kasih sudah antarkan saya pulang. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku, membuatku antara ingin muntah atau pingsan saja. Aku berulang kali memeriksa bayangan di spion motorku meski hari sudah terang. Seolah takut dia masih duduk di belakangku sambil menunduk, memeluk tas kecil yang sempat kutemukan. Entah dorongan apa yang membuatku melakukan hal paling bodoh dalam hidupku. Kembali ke tempat awal dia naik. Stasiun Manggarai. Setiap langkah motorku menuju sana terasa seperti aku sedang menuju tempat yang sama sekali tidak ingin kudatangi lagi. Tapi perasaan ingin tahu ini jauh lebih kuat daripada rasa takutku. Aku harus tahu siapa dia. Kenapa dia memesan ojek? Kenapa memilihku? Dan, kenapa harus pulang ke tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki manusia hidup pada malam hari? Saat sampai di Manggarai, suasana pagi terlihat seperti biasanya. Ramai, riuh, penuh orang yang berlalu lalang. Tapi entah kenapa, di mataku semua terlihat pucat. Seolah setiap orang yang lewat sedang membawa beban yang tidak terlihat. Aku memarkirkan motor di pojokan dan menarik napas panjang. Mencoba mengumpulkan keberanian sebelum bertanya pada penjaga stasiun. Keringat dingin mengalir dari tengkukku. Mengingat kejadian semalam. Rasanya seperti masih ada mata yang mengawasi dari belakang. Tapi setiap aku menoleh, yang kulihat hanya hiruk-pikuk orang-orang biasa. Aku berjalan ke ruang petugas. Seorang pria dengan rompi oranye sedang memeriksa buku catatan. Wajahnya terlihat letih, mungkin habis shift malam. Aku berdiri beberapa detik di depannya sebelum memberanikan diri membuka mulut. Bang, saya mau nanya soal kejadian semalam. Petugas itu mengangkat kepala, menatapku sebentar, lalu mengangguk ke arah kursi. Duduk dulu, Mas. Ada apa? Aku menelan ludah, lalu mulai bercerita. Pelan-pelan, maju mundur, suaraku bergetar di beberapa bagian. Terutama saat menceritakan ketika tas kecil itu kutemukan dan melihat foto wanita bergaun hitam itu. Petugas tersebut mendengarkan tanpa menginterupsi satupun kalimatku.
Dari raut wajahnya, terlihat jelas dia tidak terkejut. Justru seperti sudah mengetahui cerita semacam itu. Saat aku selesai bercerita, dia menutup buku catatannya, menatapku lama sekali. Pandangannya tajam, seperti sedang menimbang apakah aku cukup kuat untuk mendengar kebenaran atau justru akan jatuh pingsan di tempat. Bang, katanya pelan, ini bukan pertama kalinya. Aku merinding seketika. Bukan pertama kali. Petugas itu menghela napas panjang. Seolah cerita ini adalah beban yang sudah terlalu sering ia simpan. Sejak dulu, udah sering ada laporan soal wanita bergaun hitam itu. Bukan dari satu orang, banyak. Beberapa penumpang kereta, beberapa pedagang yang suka mangkal di sini, dan terutama, driver kayak abang. Aku memegang lututku kuat-kuat agar tidak gemetar. Dia, siapa sebenarnya? Petugas itu menunduk sebentar, lalu berkata, dia dulu kecelakaan kereta. Tahun 2017. Katanya waktu itu dia mau pulang dari rumah temannya. Tapi, dia nyebrang di jalur yang salah. Kereta malam lewat, dan petugas itu menghentikan kalimatnya. Tidak perlu dijelaskan. Aku paham. Aku menutup mata, membayangkan sosoknya semalam. Menunduk, diam, memeluk tas. Bau tanah basah yang tiba-tiba muncul. Kakinya yang tidak menyentuh footstep motor. Suara napas yang seperti menahan tangis. Suara geraman. Rambutnya yang bergerak tanpa angin. Petugas itu melanjutkan. Suaranya makin rendah. Rumah terakhirnya di Menteng Pulo. Makamnya ada di sana juga. Kalau dia sampai naik motor abang, artinya semalam abang yang nganterin dia pulang. Sejenak aku merasa dunia berhenti berputar. Tangan dan kakiku mati rasa. Pernapasanku tercekat. Rasanya aku ingin bangun dan berlari sejauh mungkin dari stasiun itu. Tapi tubuhku seperti terpaku. Bang, lanjut petugas itu. Dulu pernah ada yang katanya nganterin dia juga. Sama persis kayak cerita abang. Order muncul tiba-tiba. Nama cuma satu huruf. Foto enggak ada. Chat hilang waktu dicek ulang. Dan titik tujuannya selalu TPU Menteng Pulo. Aku menelan ludah keras-keras. Kalau abang tahu dan ini sering terjadi, kenapa enggak kasih tahu driver-driver lain? Petugas itu menatapku dengan wajah sedih. Bang, siapa yang percaya? Kalau abang sendiri enggak ngalamin, abang bakal percaya kalau saya bilang ada hantu sering pesen ojek. Aku terdiam, tidak bisa membantah. Kalau aku mendengar cerita seperti ini seminggu lalu, aku juga pasti menganggapnya ngawur. Tapi, ujar petugas itu sambil berdiri dan menepuk bahuku. Saya kasih satu saran. Kapanpun abang dapat order dari Manggarai, apalagi tengah malam, dan namanya cuma satu huruf, jangan diambil. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin seperti angin dini hari di depan pemakaman. Aku berdiri, mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhku terasa lemas. Seperti semua tenaga dihisap keluar dari tulang-tulangku. Saat melangkah keluar dari ruang petugas, aku merasa pandanganku sedikit berkunang-kunang. Udara pagi terasa lebih dingin dari semestinya. Aku duduk di motor, tapi tidak langsung menyalakannya. Aku menatap HP-ku. Aplikasi ojek masih terbuka. Order terakhir semalam sudah hilang. Tidak ada riwayat, tidak ada nama, tidak ada rute ke Menteng Pulo. Seakan semuanya cuma mimpi, tapi bau tanah basah yang samar-samar masih terasa di ujung hidungku. Aku menggigil. Saat motorku tialakan dan hendak pergi, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di layar. Satu order baru, dari Manggarai. Tujuan, Menteng Pulo. Nama penumpang. Aku langsung mematikan aplikasi dan hampir menjatuhkan HP-ku sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku tancap gas meninggalkan stasiun. Nafasku memburu, tanganku dingin. Jalanan yang biasanya terlihat biasa saja kini terasa seperti lorong panjang yang ingin menelanku bulat-bulat. Sejak hari itu, setiap kali aku dapat order dari Manggarai, aku selalu memastikan namanya lengkap. Kalaupun ada titik tujuan ke arah pemakaman, aku selalu membatalkannya. Dan kalau suatu malam aku menerima order masuk dengan nama hanya satu huruf, aku tidak akan pernah lagi berani mengambilnya. Karena aku tahu, dia masih suka pulang, dan kadang, masih mencari seseorang untuk mengantarnya.